Di sebuah desa di pedalaman Kalimantan, hiduplah seorang gadis cantik bersama ibunya yang sudah tua. Gadis itu bernama Darmi. Mereka berdua hidup serba kekurangan. Akan tetapi, gadis ini malah hidup manja dan ingin tampil serba mewah tanpa bekerja keras sedikit pun. Bahkan, ia tak pernah membantu ibunya. Pekerjaannya setiap hari hanyalah bersolek di depan cermin, mengagumi kecantikannya. Selain itu, si Darmi berani memerintahkan ibunya yang sudah tua itu. Bila kemauannya tak dituruti, maka ia akan lekas marah. Maka dari itu, ibunya terpaksa bekerja banting tulang untuk mengabulkan kemauan anaknya itu. Suatu hari, "Ibu, tolong belikan aku bedak. Bedakku sudah habis," kata si Darmi. Kemudian, ibunya menjawab, "Baiklah, ikutlah ibu besok ke pasar, nak." "Aku tidak mau. Di pasar itu kan kotor, apalagi jalan itu becek. Belum lagi cuacanya sangat panas. Aku tidak mau wajahku kusam seperti ibu." Tapi kan ibu tidak tahu bedak seperti apa yang kamu inginkan. Keesokan harinya, Darmi pergi berbelanja ke pasar bersama ibunya. Darmi berdandan dengan sangat cantik dan memakai baju yang sangat indah. Sebaliknya, ibunya memakai baju yang sangat lusuh. Lalu berjalanlah mereka berdua menuju pasar. Tapi, si Darmi merasa malu jika harus beriringan berjalan dengan ibunya. Akhirnya, ia selalu berjalan di depan, sedangkan ibunya membawa keranjang, ia suruh untuk berjalan di belakangnya dengan sengaja. Maka dari itu, tidak ada yang menyangka bahwa mereka berdua adalah seorang ibu dan anak. Di jalan, si Darmi bertemu dengan banyak pemuda yang mengagumi kecantikannya dan ingin berkenalan dengannya. Para pemuda itu berkata, "Hei gadis cantik, dari mana asalmu? Bolehkah kita berkenalan?" Darmi merasa amat senang karena dikagumi oleh banyak pemuda. Akan tetapi, ketika pemuda itu bertanya siapa orang yang berjalan di belakangnya, si Darmi malah menjawab, "Oh, orang itu adalah pembantuku." Mendengar jawaban putrinya, sang ibu merasa amat sedih. Namun, sang ibu masih bisa menahan diri. Beberapa lama kemudian, si Darmi dan ibunya sampai di pasar. Di pasar, semakin banyak orang yang mengagumi kecantikan Darmi. Si gadis itu pun merasa amat senang. Sedangkan ibunya sibuk mengisi keranjang dengan barang belanjaan. Dan Darmi tidak membantu sama sekali, malah memperlakukan ibunya seperti pembantu. Setelah selesai berbelanja, akhirnya Darmi dan ibunya pergi pulang. Namun ketika perjalanan pulang pun, si Darmi tetap tidak membantu ibunya membawa barang belanjaan. Dan lagi-lagi ada orang yang bertanya, siapa wanita kurus yang berjalan di belakangnya? Dan lagi-lagi Darmi menjawab bahwa wanita itu adalah pembantunya. Alih-alih menjawab, dia adalah ibunya. Mendengar jawaban Darmi itu, sang ibu merasa sakit hati. Ia tak kuasa dengan perilaku anaknya yang tidak mengakuinya sebagai ibu. Ibu Darmi pun berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, saya sudah tidak sanggup dengan perilaku anak saya. Tolong hilangkan sifat itu dari anak saya. Tolong kutuk anak saya ya Tuhan." Seketika, petir menyambar dari langit.
dan disusul dengan hujan lebat. Si Darmi terperanjat dan merasa ketakutan. Lalu, tiba-tiba kakinya tidak bisa bergerak. Ia berteriak dan minta tolong pada ibunya. Ibu, ibu, kakiku tidak bisa bergerak. Bagaimana ini, ibu? Kata si Darmi. Sang ibu pun bingung karena ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Mula-mula, kaki Darmi menjadi batu, disusul dengan tubuhnya hingga kepalanya. Di situ Darmi terus menangis dan merintih meminta ampun pada ibunya. Namun naas, semuanya sudah terlambat. Tuhan telah mengutuknya. Darmi harus menanggung perbuatan yang telah ia lakukan kepada ibunya. Akhirnya para warga memindahkan batu itu ke tepi tebing. Hingga saat ini, batu itu terdapat di Kalimantan Barat dan konon masih terdapat beberapa warga yang melihat batu itu mengeluarkan air mata. Maka dari itu, batu tersebut dinamakan dengan batu menangis.